Ada dua lembaga yang sangat penting ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Lembaga yang sangat penting itu sudah kita tahu adalah Sabat yang kudus yang kita peringati setiap minggu. Ya, saya setiap 1 minggu dalam 1 pekan. Lalu yang kedua adalah rumah tangga. Kedua institusi atau lembaga ini adalah sangat kudus dan kudusnya sama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara dalam Tuhan bahwa tidak boleh kita memandang sepele atau sebelah mata mengenai rumah tangga. Sekalipun memang rumah tangga itu tidaklah sempurna, tetapi untuk menyempurnakan rumah tangga itu, maka kita sesungguhnya harus belajar. Dan rumah tangga itu merupakan lembaga pendidikan, institusi pendidikan. Walaupun kita kenal di dalam dunia bahwa pendidikan itu ada 2 bagian, pendidikan formal atau resmi, dan pendidikan informal. Namun saudara dalam Tuhan, baik formal informal adalah merupakan satu hal yang tak bisa dipisahkan dari kita punya kehidupan, termasuk rumah tangga. Tidak ada manusia di kolong langit ini yang sudah mengatakan saya mendapatkan nilai, katakanlah nilai A. Tetapi kita semua berupaya supaya kita boleh mendapatkan nilai A. Dengan cara bagaimana saudaraku? Maka judul pelajaran kita pada saat ini menghidupkan. Jadi supaya kita mendapatkan nilai A, perlu kita menghidupkan prinsip-prinsip hidup sebagai umat Tuhan. Menghidupkan prinsip-prinsip hidup. Apa itu prinsip-prinsip? Secara sederhana, bahwa prinsip itu adalah sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat fundamental, boleh dikatakan basic. Ya, ada istilah di kita punya kehidupan sehari-hari, ada namanya basic salary, gaji pokok. Jadi menghidupkan kehidupan yang sangat pokok sebagai umat-umat Tuhan. Apa itu? Ya tentu rumah tangga saudaraku. Dikatakan di sini agar kita boleh menghidupkan prinsip atau hal-hal yang sangat pokok, yang sangat mendasar. Ingat bahwa rumah yang kita huni sekarang, kalau itu tidak kokoh, dia punya pondasi, dia punya basic, maka rumah itu saudaraku adalah akan cepat rusak. Tapi ketika rumah itu kita benahi basicnya, dasarnya, pondasinya, maka bangunan itu akan kokoh. Begitulah digambarkan kita punya kehidupan dalam rumah tangga ketika kita menghidupkan prinsip-prinsip hidup. Karena memang prinsip itu harus hidup dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Saya baca di sini, anak-anak akan meniru orang tua. Ada istilah mengatakan like father like son. Pelajaran yang lalu sekolah sahabat kita mengenai raja-raja. Keberhasilan anak-anak sangat ditopang, ditentukan oleh orang tua. Karena orang tua merupakan hal yang paling mendasar, yang paling pokok di dalam menentukan arah kehidupan anak-anaknya. Para bapak dan ibu, engkau adalah guru-guru. Anak-anakmu adalah murid. Jadi kita adalah guru. Dan anak-anak kita adalah murid. Jadi kita sebagai guru harus membuat anak itu menjadi murid. Lalu ketika mereka menjadi murid, maka mereka akan menjadi guru. Dengan bagaimana mereka bisa menjadi guru? Tentu dengan ajaran, tentu dengan nasihat dari firman Tuhan, dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan, akan membuat mereka lebih dewasa. Karena pengertian guru adalah mendewasakan kehidupan, pikiran, tabiat daripada apa? Daripada anak-anak kita. Lalu dikatakan anak-anak meniru orang tua mereka. Oleh sebab itu, perhatian yang besar harus diadakan untuk memberikan kepada mereka teladan yang benar. Maka orang tua sesungguhnya harus menerapkan sikap ramah dan sopan dalam rumah tangga. Saya selalu katakan kepada anak kami, karena memang pelajaran saudaraku bukan hanya untuk semua, tapi saya tarik kepada pribadi kami. Bahwa apa yang kita cerminkan di rumah tangga, kita cerminkan dalam keluarga, maka itu juga nanti yang akan terlihat di gereja, di lingkungan masyarakat luas. Oleh sebab itu, perlu kita membenahi dengan apa? Dengan sikap, dengan teladan yang baik. Tentu kita harus menunjukkan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, norma-norma dalam kehidupan rumah tangga kita. Lalu kemudian kita harus mengajarkan kepada mereka kesungguh-sungguhan. Beberapa minggu terakhir ini kita selalu belajar dari firman Tuhan renungan pagi.
mengubah dari ini ke itu, mengubah dari malas menjadi rajin, dan lain sebagainya. Jadi perlu kita ada yang namanya pengembangan, peningkatan kepada pertumbuhan anak-anak. Lalu kemudian para orang tua, setiap kali engkau kehilangan pengendalian diri dan berkata-kata serta bertindak dengan tidak sabar, maka engkau berdosa terhadap Allah. Seringkali saudaraku kita maunya instan. Kalau saya beginilah supaya anak saya jadi baik. Saudaraku, tidak ada yang salah saudaraku. Tetapi alangkah lebih baik kalau kita melakukan itu dengan apa? Dengan roh kesabaran dan disertai dengan roh pengendalian diri. Karena memang menuntun anak-anak sebagaimana guru dalam sekolah harus sabar. Harus sabar. Satu dalam Tuhan, kalau kita belajar dari segi kemampuan berpikir, intelijensia, saudaraku, anak-anak pun bisa lebih pintar. Tapi yang membedakan guru dan murid, saudaraku, ialah kesabaran. Kesabaran. Jadi saudaraku dalam Tuhan, saya akan katakan, mohon maaf, apa membedakan pendeta dengan anggota? Harus berbeda dong. Kalau berkhotbah, oke, bisa saja anggota lebih pintar. Mempelajari peraturan jemaat, oke, bisa lebih pintar anggota. Working polisi yang kita punya, oke, boleh anggota lebih pintar. Tapi mengenai pengendalian diri saudaraku, di sini saudaraku. Dan memang itulah yang diajarkan di sekolah nabi-nabi. Supaya berbeda dengan umat itu, maka tabiat dan karakter harus dibangun. Dan pembangunan tabiat dan karakter itu di sekolah nabi-nabi, saudaraku, membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu. Semakin lama diproses, semakin lebih bagus. Itu makanya sifat daripada nasihat dari firman Tuhan. Sekaligus menjadi perjanjian dan pelajaran bagi kita. Diulang-ulangi saudaraku dalam Tuhan. Diulang-ulangi. Dan yang membedakan itu adalah kesabaran. Kesabaran. Saudaraku dalam Tuhan, saya selalu katakan kepada anak kami, yang mohon maaf saudaraku kalau saya mungkin berlebihan. Tapi di hadapan Tuhan, di hari Sabat, saya katakan, kalau kalian menjadi orang-orang berhasil, maka supportlah pekerjaan Tuhan. Supportlah pekerjaan Tuhan. Ikuti apa yang menjadi apa? Teladan yang diberikan kepadamu. Ya mungkin manusia, tapi bisa apa? Bisa salah. Tapi teladan iman, dalam Ibrani pasal 13, dikatakan bahwa teladanilah kehidupan apa? Kehidupan pemimpinmu yang memimpin engkau. Saudaraku, kenapa saudara katakan demikian? Ya, saya melihat mengamati karena ketika anak-anak itu dibiarkan, maka dia akan lupa siapakah sesungguhnya dirinya. Saudara dalam Tuhan, karena memang pelajaran ini adalah pelajaran juga bagi kami. Bapak Ibu sekalian adalah orang tua. Kita juga adalah orang tua yang walaupun memang memiliki pengalaman yang sudah banyak, para senior kami di sini, orang tua kami, yang mohon maaf bukan mau mengajari, tetapi memang ini diulangi kembali khususnya kepada kami yang muda, supaya kami boleh memiliki sikap, ya prinsip-prinsip kehidupan sebagai umat-umat Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, orang tua harus menghidupkan kelemah lembutan. Janganlah sepatah kata persungutan, kekerasan, atau yang penuh nafsu terlontar dari bibirmu. Jadi kata-kata kita jangan penuh nafsu atau terlontar dengan ucapan-ucapan yang apa? Ucapan-ucapan yang tidak baik, persungutan, kekasaran. Ya. Jangan terucap dalam pikiran kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, memang kami sadari bahwa memang kita manusia yang perlu membutuhkan waktu untuk belajar mendidik anak-anak kita supaya anak-anak itu menjadi penurut. Orang tua adalah alat-alat Allah dalam membentuk tabiat. Jadi kita digambarkan seperti tools. Kalau kita setiap hari Sabat untuk melantunkan lagu pujian disertai diiringi dengan alat musik piano. Ya memang mohon maaf bukan merendahkan, seperti barusan kita nyanyikan, kalau tidak ada alat musik piano seperti kurang harmoni. Kita punya apa? Kita punya ya perbaktian. Tapi ketika ada itu alat musik, maka akan lebih harmoni, akan lebih seirama kita apa? Bernyanyi. Demikianlah kita. Kita bagaikan musik, alat musik
Bila mana kita siap untuk dipakai oleh Tuhan, maka sesungguhnya kehidupan kita itu akan lebih indah bagaikan apa? Bagaikan alat musik. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana kita punya pelajaran membina anak yang bertanggung jawab ini, memang dipercayakan oleh Tuhan di pundak kita, dipercayakan oleh Tuhan dalam pikiran kita, dalam hati kita, sikap dan prinsip-prinsip kehidupan yang harus kita Yang harus kita ajarkan berulang-ulang supaya pembentukan tabiat dan karakter itu semakin lebih baik. Maka kita mempunyai effort atau usaha dengan disertai dengan penyerahan kepada Tuhan, disertai dengan penyerahan kepada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, memang berbeda kita dalam konsep memberikan pengajaran didikan kepada anak kita. Tapi pada prinsipnya, memberikan pengajaran kepada anak-anak kita adalah sama, saudaraku. Karena prinsipnya semua adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah sesungguhnya membentuk anak-anak kita. Itu maka saudaraku dalam Tuhan, pekerjaan yang paling sulit di dunia ini adalah menjadikan orang menjadi murid. Menjadikan anak kita menjadi murid, saudaraku. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, tak perlu kita takut. Karena walaupun kita tidak mampu melakukan pekerjaan itu, dikalau kita mau melakukan itu, maka tidak ada usaha upaya yang dilakukan oleh manusia, oleh kita, asalkan kita asalkan kita mau belajar. Jadi biarlah kita saudara dalam Tuhan selalu menghidupkan prinsip-prinsip utama ya dalam hidup ini sebagai umat-umat Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengutamakan prinsip-prinsip kebenaran. Sehingga dengan demikian, pekerjaan kita membawa anak-anak kita, mempersiapkan anak-anak kita, itu akan menjadi suatu kenyataan apabila ketika prinsip itu kita hidupkan, kita lakukan, maka anak-anak itu akan memiliki pertumbuhan yang lebih baik. Karena kita tidak hanya melihat pertumbuhan fisik dan pertumbuhan mental yang hanya pintar sesuatu, tapi perlu apa? Perlu rohani, ya. Perlu pengendalian diri. Saat dalam Tuhan, ini merupakan pelajaran bagi kita. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang tua. Mari kita membina anak kita. Sebagaimana Tuhan memberikan tanggung jawab, maka lakukanlah tanggung jawabmu. Ketika kita lakukan tanggung jawab itu, maka harapan kita, pergumulan kita, doa kita kepada Tuhan, anak-anak itu akan terbentuk karakter dan tabiat dikala kita setia datang kepada Tuhan untuk belajar tekun dengan sungguh-sungguh. Tuhanlah memberkati. Sekiranya ada tutur kata saya yang berlebihan, saudaraku mohon maaf. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, menjadi hormat baginya, dan membawa sukacita berkah bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.